Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, din yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya itu ada 3 level. Ada level Islam, kemudian iman, dan ihsan. Islam itu boleh kita sebut sebagai level yang paling rendah. Setelah itu naik menjadi level iman, dan yang paling tinggi adalah level ihsan. Karena itu kita bisa memahami kalau misalnya Rasulullah itu pernah menyarankan kepada kita, kalau mencari istri, carilah dinnya yang baik. Kalau memutuskan menerima lelaki untuk dijadikan suami, pilihlah yang dinnya baik, yang akhlaknya baik. Maka sebenarnya kita bisa melaksanakan hal tersebut dengan cara mengecek level dinnya itu masuk mana. Apakah masuk level Islam, level iman, ataukah masuk ihsan. Minimal seorang muslim itu memenuhi level Islam ini. Lebih bagus lagi jika sudah mencapai level iman. Dan level ihsan itu adalah level yang sangat tinggi, jarang orang yang bisa mencapai level sana. Dan insya Allah kita akan mengupas masing-masing dari 3 level ini secara lebih mendalam dalam kajian ini. Hadis lengkap yang menjelaskan konsepsi Islam, iman, dan ihsan itu diriwayatkan diantaranya oleh Muslim. Saya bacakan lafadznya, saya terjemahkan, kemudian kita kupas satu persatu masing-masing dari konsep tersebut. An Umar bin Al-Khattab qala, dari Umar bin Al-Khattab beliau berkata. Jadi perawi hadis ini adalah sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, salah satu dari khulafa Rasyidin, seorang sahabat senior, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah ayah dari istri Nabi yang bernama Hafsah. Dan Umar ini memiliki banyak keutamaan, seperti yang diantaranya disebut dalam hadis, marahnya Umar adalah marahnya Allah. Artinya kalau kita ingin belajar bagaimana marah yang benar di sisi Allah itu, maka mempelajari situasi-situasi yang membuat Umar marah adalah sebuah langkah yang benar. Ini keutamaan dari Umar ibn Al-Khattab. Beliau mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncullah seorang lelaki di tengah-tengah kami. Jadi ini settingnya adalah Umar bin Al-Khattab menceritakan kondisi bagaimana beliau yang waktu itu bersama dengan sejumlah sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterangkan apa yang mereka lakukan, tetapi memang Rasulullah terbiasa duduk-duduk bersama dengan sahabat untuk berbincang-bincang, dan Rasulullah mengajari sejumlah ilmu din. Di tengah situasi semacam itu, tiba-tiba muncullah seorang lelaki. Ketika Umar menyebut di sini dengan lafaz rajulun, itu maknanya berarti beliau tidak kenal. Artinya berarti bukan orang yang selama ini diketahui oleh Umar bin Al-Khattab. Karena seandainya beliau kenal, pasti disebut namanya. Tapi karena hanya disebut rajul, berarti beliau tidak kenal. Beliau hanya yakin ini seorang lelaki, tetapi beliau tidak mengenalnya. Syadidu bayadus thiyab, orang ini memakai pakaian yang sangat putih.
bukan sekedar putih di sini, tapi disebut sebagai syadid, sangat putih. Artinya jenis baju yang ia pakai itu memang seperti di luar kebiasaan di tengah-tengah orang Arab. Karena kita tahu ya, Arab itu kan di zaman itu jelas alamnya itu masih belum seperti di zaman sekarang yang sudah luar biasa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu bangunan dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau misalnya di Arab di zaman itu masih banyak situasi-situasi membuat pakaian menjadi cepat kotor misalnya, kena debu, kena angin dan lain sebagainya. Maka kalau sampai ada orang yang memiliki baju yang sangat putih, memakai baju yang sangat putih, memang kelihatan sangat mencolok sekali. Apalagi dia orang asing. Wajar jika kemudian orang akan bertanya-tanya, siapakah orang ini? Syadidu sawadis sya'ri, dan memiliki rambut yang sangat hitam. Bukan sekedar hitam, tapi disebut syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam sekali. Nah, ini juga sangat mencolok. Artinya sebagai manusia, ini seakan-akan manusia ini memiliki keistimewaan bentuk fisik yang luar biasa dan memiliki aksesoris pakaian yang juga luar biasa. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Nah, ini juga keanehan yang lain. Kenapa? Karena kalau orang asing datang ke Madinah, seharusnya ada jejak orang safar. Orang safar itu kan keringetan, ya, kemudian bajunya kotor, bajunya tidak licin, kemudian kelihatan lesu, kelihatan capek, kelihatan lapar, kelihatan haus. Orang ini kelihatan kayak suweger gitu ya. Orangnya mungkin wajahnya begitu ganteng, kemudian rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, seakan-akan baru keluar dari tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan aksesoris dan sebagainya, ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenal di antara kami. Nah, ini menegaskan apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Umar bin Al-Khattab tidak mengenal, termasuk semua sahabat juga tidak ada yang mengenal. Jadi semakin lengkaplah aspek keanehan sosok yang muncul di tengah-tengah para sahabat tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia pun duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang itu ternyata langsung menuju Nabi, sehingga para sahabat tahu bahwa orang ini memang sengaja mencari Rasulullah. Jadi tidak mencari seseorang di kalangan sahabat, bukan karena ada urusan mau ketemu siapa, bukan. Jelas yang dicari adalah Nabi, karena yang didekati langsung adalah Nabi. Lalu orang asing ini melakukan sesuatu yang aneh lagi. Disebut di sini fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia, kemudian lelaki tersebut menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Coba bayangkan ya, orang biasa kalau ketemu orang asing semacam ini, tiba-tiba kemudian mendekatkan lututnya pada lutut kita, itu kan sesuatu yang sangat aneh, dan bahkan mungkin kita bisa curiga atau bisa jadi malah mengusir orang tersebut, gitu ya. Karena itu kan sebuah posisi yang sangat dekat, sebuah posisi yang bahkan mengkhawatirkan kalau yang melakukan seperti itu dicurigai hendak melakukan perbuatan jahat, ya. Tiba-tiba datang lalu menempelkan lututnya pada lutut Nabi. Tetapi ketika Rasulullah itu dengan tenang menerimanya, ini memberi kesan bahwa Rasulullah mengenal orang ini, walaupun para sahabat tidak ada yang mengenal. Jadi lutut ketemu lutut, gitu ya. Tiba-tiba datang langsung lutut ketemu lutut. Artinya berarti bisa kita bayangkan posisi duduk Nabi itu mungkin kira-kira seperti duduk iftirash, kira-kira ya, mirip seperti duduk iftirash, sehingga lututnya bisa ditempelkan dengan lututnya Nabi. Karena kalau duduk bersila kan nggak mungkin, gimana cara menempelkannya, itu susah ya. Kita bayangkan Rasulullah duduk seperti duduk iftirash,
Mungkin tidak persis seperti iftirash, tetapi lututnya itu memungkinkan untuk kalau orang dekat itu langsung di depannya sehingga lutut bisa ketemu lutut, gitu ya, saking dekatnya, gitu ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan lelaki asing tersebut meletakkan kedua tangannya pada kedua paha Nabi. Nah, jadi posisinya benar-benar sangat dekat, kemudian paha diletakkan itu seakan-akan memberi kesan bahwa orang ini mau berbicara sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang benar-benar sangat krusial, sehingga tidak cukup dia itu duduk hanya dekat pada Nabi, bahkan telapak tangannya pun diletakkan pada pahanya Nabi, seakan-akan menunggu betul apa yang akan diucapkan oleh Nabi. Ya, wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nah, panggilan wahai Muhammad ini memberi kesan bahwa orang ini ingin tahu tentang Islam. Ya, karena kalau sudah beriman mesti manggilnya ya Rasulullah. Nah, ketika ini orang sudah asing, kemudian manggilnya ya Muhammad, maka bisa jadi para sahabat itu menduga ini orang asing yang ingin mengenal Islam. Orang asing yang ingin mengetahui tentang Islam, dan mungkin dia ingin tertarik dengan Islam dan ingin masuk Islam. Bisa jadi begitu. Sehingga bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu sebenarnya Islam? Ya, jadi sebenarnya Rasulullah itu saat berdakwah itu sudah dikenal kalau mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Nah, jadi ketika dakwah beliau itu barangkali sudah menyebar ke berbagai kabilah Arab, bisa jadi beberapa orang ingin langsung ketemu Rasulullah dan ingin dijelaskan apa sebenarnya definisi Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah, kata Nabi, satu, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, hal pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang ingin disebut telah masuk Islam adalah bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat, menegakkan sholat. Wa tuqimas sholat. Maksudnya tuqim itu mendawamkan, terus-menerus merutinkan sholat, bukan hanya sekali, dua kali, tetapi seumur hidup konsisten melakukan sholat sampai Allah memanggil, mewafatkannya. Yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, yakni membayar zakat. Maksudnya adalah mengeluarkan sebagian harta kita jika sudah mencapai ukuran tertentu untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Wa tasuma Ramadan, yang keempat, yakni berpuasa Ramadan, yakni berpuasa selama 9 penuh di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah berhaji menuju Ka'bah kalau engkau mampu menuju sana. Artinya melakukan perjalanan untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan melakukan sejumlah ritual, melakukan sejumlah manasik, melakukan sejumlah aktivitas ibadah sesuai yang diajarkan Rasulullah selama kita mampu. Artinya kalau dikasih uang, dikasih kesehatan, di jalan tidak ada halangan apa-apa, maka seseorang, orang yang mau disebut muslim itu harus melaksanakan amalan semacam ini. Qala shadaqta, dia berkomentar, benar kamu. Nah, inilah yang akhirnya membuat para sahabat menjadi heran. Ya, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun menjadi takjub, heran kami. Ini ada orang bertanya kok membenarkan. Nah, ini sebenarnya tanya ataukah ngetes. Nah, jadi itu yang membuat mereka terkejut. Karena bisa jadi kan di awal-awal pada saat orang ini datang minta diberitahu tentang Islam, mereka menduga ini orang asing pengen belajar Islam. Lah kok setelah dijawab begitu, malah membenarkan sebenarnya siapa orang ini. Nah, ini akhirnya mulai menjadi
misteri, ya, menjadi misteri bagi mereka. Nah, ini hadisnya nanti panjang, tapi saya kutipkan akhir hadis itu ya, untuk menjelaskan siapa lelaki ini. Di akhir hadis itu Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa lelaki yang pernah datang untuk bertanya Islam, bertanya iman tentang ihsan itu siapa? Maka mereka semuanya menjawab tidak tahu. Artinya tetap jadi misteri. Ya, sampai beberapa lama itu tetap jadi misteri. Kemudian Rasulullah itu memberitahu, itulah Jibril. Jibril, yakni malaikat yang datang kepada kalian dengan maksud untuk mengajari kalian. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik ya dari ucapan Rasulullah bahwa itu adalah malaikat Jibril. Pertama, malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Ini bagian dari iman kita, itu memang harus meyakini seperti itu. Karena bentuk asli malaikat Jibril itu kan besar sekali ya, sangat besar. Pernah menampakkan diri pada Rasulullah dalam rupa yang asli. Itu Rasulullah itu melihat malaikat Jibril itu duduk di antara kursi, di antara langit dan bumi, dan memenuhi langit dan bumi. Coba bayangkan itu seberapa besarnya malaikat Jibril. Tapi ternyata kuasa Allah itu bisa membuat makhluk yang sebesar itu menjadi sebesar manusia ketika menjelma menjadi manusia. Dan itu nggak ada susahnya bagi Allah. Justru itu makna dari iman kita bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau misalnya ada hadis-hadis yang menampakkan, mengisahkan sebagian dari hal-hal yang gaib ditampakkan pada Rasulullah padahal belum terjadi, kemudian menampakkan pada Rasulullah apa yang terjadi di akhirat dan lain sebagainya, itu sangat mudah bagi Allah. Karena contoh seperti malaikat ini datang ke bumi menjadi bentuk manusia, ini ternyata bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah bahwa terkadang malaikat itu mengajari dengan cara bertanya. Nah, jadi bentuk mengajari itu nggak selalu langsung memberi informasi, tapi dengan kadang-kadang bertanya. Pertanyaan yang terarah supaya orang itu bisa memahami lebih jelas lagi poin-poin dari sebuah ilmu. Ya, sehingga pertanyaan dijawab langsung, pertanyaan yang baik akan melahirkan jawaban yang baik, gitu ya. Kemudian pelajaran yang lain juga ketika Rasul mengatakan yu'allimukum amradinikum, malaikat Jibril itu datang untuk mengajari kalian din kalian. Ini menunjukkan bahwa definisi din itu mencakup Islam, iman, dan ihsan. Nah, itulah yang menjadi topik utama dari kajian kita kali ini sehingga kita bisa paham kenapa di awal saya katakan din dalam din itu ada 3 level. Din yang dibawa Rasulullah itu Islam, iman, dan ihsan. Karena memang Rasulullah di akhir hadis ini mengatakan, menyebut apa yang dilakukan malaikat Jibril itu ingin mengajari din kalian. Ya, itu. Kita lanjutkan hadisnya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian lelaki tersebut, yakni malaikat Jibril yang menyamar itu, kemudian bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu intinya adalah percaya pada 6 pilar, 6 rukun dari iman. Apa itu? Pertama adalah percaya kepada Allah. Maksudnya percaya kepada Allah itu adalah percaya eksistensi Allah, percaya bahwa Allah itu adalah ada, percaya bahwa Allah itu maujud, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak membangkang Allah. Yang ketiga adalah percaya kepada kutubihi, kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah percaya Allah memberikan wahyu, sekumpulan wahyu kepada sejumlah nabi dan rasulnya untuk memberi hidayah kepada manusia. Yang keempat adalah warusulihi, percaya kepada rasul-rasul Allah. Yakni percaya ada manusia
yang oleh Allah itu dipilih untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat manusia. Percaya ada sejumlah manusia yang dikasih Allah kitab-kitabnya untuk diajarkan kepada manusia. Termasuk diantaranya adalah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah dikasih kitab berupa Al-Quran. Ya. Yang kelima adalah wal yaumil akhiri. Percaya ada hari akhir, yakni hari di mana alam semesta ini akan hancur, lalu kemudian manusia itu akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian Allah akan menghisap mereka semua, lalu Allah akan mengembalikan nasib mereka, kalau baik dimasukkan ke dalam surga, dan kalau mereka buruk dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari. Beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk. Nah, beriman terhadap takdir ini tidak semua manusia memiliki keyakinan seperti ini. Ya, ada banyak manusia yang meyakini bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Jadi mereka tidak mau mengimani terhadap takdir. Lalu kemudian lelaki itu, yakni malaikat Jibril yang menyamar, mengatakan sodaqta, benar kamu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, beritahulah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi level ihsan itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ini lafaz yang menarik di sini adalah kata-kata ka'annaka, seakan-akan, memberi kesan bahwa mustahil bahwa manusia selama hidup di dunia akan melihat Allah. Tidak bisa. Jangankan kita ya, Nabi Musa saja nggak bisa melihat Allah. Padahal Nabi Musa itu diajak bicara Allah langsung itu. Tapi pada saat minta bisa melihat Allah, ternyata beliau tidak bisa. Allah memberikan contoh bagaimana Nabi Musa tidak akan bisa dengan cara menyingkap sebagian tabirnya pada gunung. Ternyata gunung itu hancur lebur sampai Nabi Musa menjadi pingsan. Sehingga itu menunjukkan bahwa mustahil manusia biasa di dunia ini akan bisa melihat Allah. Makanya lafadznya adalah ka'annaka, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kamu tidak bisa melihatnya, kalaupun kamu tidak bisa melihatnya dan jelas tidak akan bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini level berikutnya. Kalau nggak bisa menyembah Allah seakan-akan melihatnya, maka minimal memiliki kesadaran bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, memiliki kesadaran bahwa selalu diawasi oleh Allah. Ini juga masuk levelnya ihsan. Nah, ini hadisnya saya potong sampai sini. Sebenarnya masih ada lagi lanjutannya berbicara tentang hari kiamat, tapi karena konteks kita ini belajar Islam, iman dan ihsan, maka kita fokus di sini. Ini adalah hadis yang sangat agung, menjelaskan ringkasan ajaran tentang Islam, iman dan ihsan. Insya Allah kita akan mengupasnya dalam bentuk poin-poin terpentingnya supaya paham sebenarnya konsep Islam, iman, dan ihsan itu bagaimana. Kita mulai dari Islam dulu. Makna bahasa Islam itu adalah tunduk. Nah, ini harus kita pegang ya, harus kita garis bawahi. Makna bahasa Islam itu adalah tunduk. Bahasa Arabnya inqada. Seperti tersebut dalam kamus Al-Qamusul Muhit karya Al-Fayruza Abadi, beliau mengatakan wa aslama inqada. Makna aslama adalah tunduk. Nah, adapun makna syar'inya, kalau disebut Islam, itu maknanya adalah tunduk pada kehendak Allah, gitu ya. Tunduk pada kehendak Allah. Jadi nggak sembarang tunduk. Yang dimaksud adalah tunduk pada kehendak Allah. Karena orang Arab jahiliyah pada saat mereka menggunakan kata aslama sebelum datang Rasulullah, sebelum Rasulullah berdakwah, itu biasanya dipakai untuk konteks menyerah pada saat perang melawan musuh ya. Misalnya ada dua kabilah berperang, terus satu kalah, maka yang kalah ini biar tidak dibantai, mereka akan menyerah, dan ucapan menyerahnya itu adalah aslama. Ya, misalnya kita nyebutnya aslamat Ghatafan misalnya. Kabilah Ghatafan telah tunduk, menyerah, artinya nggak mau melanjutkan peperangan, daripada dibantai, mending menyerah. Nah, itu makna bahasanya gitulah. Begitu Rasulullah diutus, maka Islam dimaknai secara syar'i bermakna tunduk pada kehendak Allah. Nah, dengan makna syar'i seperti inilah kita bisa menyebut Nabi Ibrahim misalnya adalah seorang Muslim.
artinya orang yang aslama, orang yang melakukan aktivitas aslama, Islam. Ya, kenapa? Karena beliau tunduk pada kehendak Allah, yakni tunduk pada wahyu yang diberikan Allah kepada beliau. Ya, contoh tunduknya beliau ya, saking ekstrimnya, sampai ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, beliau taat. Nah, aslama itu kayak begitu ya. Aslama kepada Allah itu adalah pada saat diperintahkan Allah, tunduk pada kehendak Allah, walaupun tidak logis perintahnya. Walaupun menurut akal kita itu seperti menimbulkan tanda tanya. Tapi kalau sudah yakin itu perintah Allah, maka hamba Allah yang soleh itu tunduk secara mutlak. Seperti tunduknya juga para malaikat saat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam itu sebagai makhluk lebih junior daripada para malaikat. Nabi Musa bisa disebut seorang muslim karena beliau tunduk pada kehendak Allah melalui wahyu yang ada pada Taurat. Ya. Sehingga pada saat beliau dapat perintah yang berat, itu ya tetap dilaksanakan. Perintah beratnya apa misalnya? Disuruh mendakwai Fir'aun. Padahal Fir'aun itu orang yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Padahal mau dibunuh Nabi Musa. Terus disuruh mendatangi orang yang hendak membunuhnya. Itu berat sekali itu sebenarnya. Tapi beliau taat. Ya, maka ketaatan beliau, ketundukan beliau pada perintah Allah semacam ini membuat beliau disebut seorang muslim secara syar'i. Termasuk juga Nabi Isa. Dari sisi ini bisa disebut muslim karena beliau tunduk patuh pada kehendak Allah melalui Injil yang diturunkan Allah kepada beliau. Ya, makanya pada saat Nabi Isa itu diperintahkan mendakwai Bani Israel, ya berat itu sebenarnya. Karena Bani Israel itu sensitif dengan orang yang mengaku sebagai nabi. Kalau nggak mengikuti keinginan mereka, maka akan dituduh nabi palsu, kemudian dibunuh. Dan itulah Nabi Isa itu seperti itu. Nabi Isa itu saat mengatakan beliau itu nabi, kemudian ditanya oleh mereka, kalau kamu memang nabi Mesias yang dijanjikan itu, ayo kita perang melawan Romawi. Nabi Isa menolak, akhirnya kemudian dituduh sebagai nabi palsu. Itu kan resiko berat itu ya, mengatakan mendakwai kaum yang mengikuti hawa nafsu semacam itu. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut muslim karena beliau tunduk patuh pada kehendak Allah melalui wahyu yang ada dalam Al-Quran. Ya, termasuk kita semua pengikut Nabi Muhammad disebut muslim karena kita telah berikrar tunduk patuh kepada kehendak Allah yang disampaikan melalui perantaraan wahyu Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Inilah makna Islam secara syar'i. Ya, An-Nawawi berkata dalam Tahriru Al-Fadhil Tanbih, wal Islamu syar'i inqiyadun makhsus. Islam secara syar'i adalah ketundukan spesifik, ketundukan khusus. Ya, nah ini Imam An-Nawawi ketika menjelaskan Islam ini, Islam secara syar'i ini beliau pakai istilah yang masih memerlukan penjelasan lagi. Nah, gitu ya. Nah, yang lebih lugas adalah Al-Fayyumi. Al-Fayyumi itu menjelaskan maksud ketundukan khusus itu adalah ketundukan hanya kepada Allah saja. Bukan sembarang tunduk. Bukan tunduk pada musuh, tunduk kepada keinginan seseorang dan lain sebagainya, tapi khusus kepada Allah saja. Dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan wa aslama lillahi fahuwa muslim. Aslama adalah tunduk kepada Allah, orangnya disebut muslim. Nah, itu makna syar'inya ya. Nah, hanya saja yang perlu saya garis bawahi di sini, hukum asal pemaknaan Islam secara syar'i itu adalah khusus pada agama yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut muslim, hukum asalnya itu adalah sikap tunduk patuh kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu baru bisa disebut muslim. Tapi kalau kita berbicara luas nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad, barulah boleh dibawa ke pengertian yang lebih luas, yakni tunduk patuh pada kehendak Allah sesuai wahyu yang turun di era masing-masing. Nah, ini pengertian yang perlu diperjelas biar tidak kacau oleh pemahaman liberal ya, yang memahami dengan pemahaman kacau yang akhirnya kadang mengatakan bahwa selain Islam di hari ini ya Muslim juga. Nah, itu pemahaman yang merusak, itu tidak seperti itu. Jadi orang yang mengklaim mengikuti Nabi Isa tapi pada hakikatnya tidak mengikuti Nabi Isa tidak bisa disebut Muslim. Orang yang mengklaim mengikuti Nabi Musa tapi dia sebenarnya mengikuti adalah tokoh-tokoh agamanya, tidak mengikuti Nabi Musa, tidak bisa disebut sebagai Muslim. Nah, Muslim itu ada dua macam.
Yang pertama adalah muslim hukman, dan yang kedua adalah muslim haqqan. Ya, muslim hukman itu muslim secara hukum. Ya, muslim secara hukum. Adapun muslim haqqan itu boleh kita terjemahkan muslim sejati. Ya. Muslim hukman itu bagaimana? Muslim hukman itu standarnya sederhana. Siapapun yang bersedia membaca 2 kalimat syahadat dengan penuh kesadaran terhadap maknanya, ya, sukarela, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa bujukan, yakni mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka saat itu dia dihukumi sebagai muslim. Nah, itulah yang disebut dengan muslim hukman. Semua orang mu'alaf yang sudah bersedia mengucapkan syahadat secara sukarela, tanpa paksaan, maka bisa disebut sebagai muslim hukman. Konsekuensinya apa? Kalau seseorang sudah bisa disebut muslim hukman, maka dia boleh menikah dengan wanita muslimah, boleh menikah dengan laki-laki muslim, berhak mendapatkan hak-hak muslim. Misalnya ketemu di salami, kalau dia bersin kita doakan, kalau sakit kita kunjungi, kalau dia meninggal kita ikuti jenazahnya dan sebagainya. Ya, jadi mendapatkan hak-hak sebagai muslim dan dikuburkan secara Islam di pemakaman kaum muslimin. Itu konsekuensi dari muslim hukman. Tapi kalau misalnya setelah dia mengucapkan kalimat syahadat lalu dia meninggalkan makna 2 kalimat syahadat itu, maka dia statusnya dihukumi keluar dari Islam, alias murtad. Misalnya apa? Misalnya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu kan berarti meninggalkan kalimat makna dari la ilaha illallah. Atau meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Itu berarti juga mengingkari makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang semacam ini, orang itu statusnya adalah murtad, sudah bukan lagi muslim walaupun secara hukman. Adapun muslim sejati atau muslim haqqan, maka dia adalah orang yang melaksanakan 5 rukun Islam yang dijelaskan Rasulullah kepada malaikat Jibril itu. Jadi simpel ya, disebut muslim haqqan itu simpel. Pokoknya dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, 1, kedua konsisten sholat, yang ketiga berpuasa Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima berhaji, maka sudah sah disebut sebagai muslim haqqan. Ya. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban menegaskan bahwa siapa saja yang menyempurnakan pelaksanaan 5 rukun Islam, maka sudah bisa disebut sebagai muslim sejati atau muslim haqqan. Nah, riwayatnya begini. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim, qala na'am, qala shadaqta. Nah, jadi ini riwayat yang lain mirip dengan ini. Saat malaikat Jibril itu datang pada Rasulullah kemudian bertanya, kalau saya melaksanakan itu semua apakah saya muslim? Maka disebut Nabi na'am. Nah, dia itu menunjukkan bahwa standar seseorang yang disebut muslim sejati hanyalah melaksanakan rukun Islam. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa memahami orang itu bisa disebut muslim, tapi bukan muslim sejati karena dia hanya mengakui 2 kalimat syahadat, tetapi Islamnya tidak baik. Ya. Begitu dia mulai menjalankan rukun Islam dengan baik, sholatnya sudah konsisten, dia juga puasa Ramadan dan sebagainya, barulah dia disebut sebagai muslim sejati. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Kalau misalnya memeriksa din seseorang hendak dinikahi itu, diperiksa aspek keislamannya, itu dicek. Islamnya ini level muslim hukman, ataukah muslim haqqan. Karena muslim hari ini pun juga ada 2 macam itu. Ada yang dia itu KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat. Ada. Tapi dia ngaku kalau Tuhannya Allah, dan ngaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kita nyebutnya muslim hukman. Ya. Ada pula orang yang alhamdulillah bisa menjalankan rukun Islam dengan baik, sholatnya sangat bagus, puasa Ramadan tidak pernah meninggalkan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, makna. Jadi kalau dari definisi ini, pembagian ini, level terendah seorang muslim adalah muslim hukman. Ya, di atasnya lagi adalah muslim haqqan. Ya, menjalankan rukun Islam dengan baik. Walaupun misalnya setelah menjalankan rukun Islam itu dia masih punya kekurangan yang lain. Ya, misalnya dia punya kelemahan, ya masih sering menggunjing, atau kadang-kadang berbohong, atau tidak amanah, dan sebagainya. Itu kan kekurangan-kekurangan yang sangat mungkin terjadi pada seorang muslim. Tapi selama dia menjalankan 5 rukun Islam, kita nyebutnya muslim haqqan. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, iman.
Jadi seorang ketika sudah bagus Islamnya, sudah menjalankan 5 rukun Islam, maka perjuangan berikutnya adalah mencapai level iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Nah, level ini lebih tinggi daripada level Islam. Karena di sejumlah hadis itu Rasulullah membedakan itu antara muslim dengan mukmin. Jadi ketika ada seorang sahabat yang mengatakan si fulan itu mukmin, Rasul membantah muslim. Nah, gitu ya. Artinya berarti memang beda antara level muslim dengan mukmin. Ada orang yang kadang mencapai level muslim saja, tapi ada juga yang mencapai level mukmin. Dan lagi pula bisa jadi orang itu menjalankan rukun Islam dengan sempurna, tapi di hatinya sama sekali tidak ada iman. Itu mungkin itu. Sama sekali ya, bukan lemah imannya, tapi sama sekali nggak ada iman itu sangat mungkin. Misalnya seperti orang-orang munafik di zaman Nabi. Orang-orang yang punya sifat nifaq, orang-orang yang punya sifat hipokrit di masa Nabi itu, mereka menjalankan rukun Islam. Ya syahadat, ya sholat bersama Nabi, ya puasa, ya bayar zakat, ya ikut jihad, dan sebagainya. Tetapi Quran menyebutnya munafik karena nggak ada iman di hatinya itu, sama sekali nggak ada iman. Jadi dia kafir di dalam zahirnya seperti muslim. Jadi orang kayak gitu itu walaupun mendapatkan hak muslim di dunia, tapi di akhirat dia digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Gitu ya. Oke. Nah, mukmin yang memiliki iman itu ada 2 macam. Ya, penjelasan para ulama ada 2 macam. Yang pertama adalah mukmin zahir, mukmin yang secara lahir, artificial mukmin ya, dan mukmin yang batin. Ya, mukmin lahir itu siapa? Mukmin lahir itu adalah siapapun yang mengakui dan mempercayai 6 rukun iman yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Apa itu? 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. 4, beriman kepada Rasul-Rasulullah. 5, beriman kepada hari akhir atau kiamat. 6, beriman kepada takdir, entah baik maupun buruk. Ini mukmin yang sifatnya zahir. Nah, adapun mukmin batin, maka itulah mukmin sejati, dan itu yang tahu hanya Allah. Prinsipnya begitu ya. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya bisa berharap, tapi yang tahu persis hanya Allah. Disinilah sekarang kita bisa memahami mengapa ulama soleh dan besar seperti Hasan al-Basri itu juga tidak berani mengklaim diri beliau itu adalah mukmin yang batin ini. Tidak berani. Ya, jadi pernah ada seseorang bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Hasan, apakah engkau seorang mukmin?" Jawaban beliau, "Iman itu ada 2 macam. Lahir dan batin. Kalau yang kau maksud iman yang di sini adalah mengakui bahwa mempercayai adanya Allah, malaikat Allah, 6 rukun iman itu pokoknya, maka saya adalah mukmin. Tapi kalau yang kau maksud iman di sini adalah iman batin, yakni yang disebut Allah dalam Al-Quran misalnya, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang jika dzikirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah maka hatinya menjadi takut, maka demi Allah saya tidak tahu," kata Hasan al-Basri. Bahkan Imam sesoleh Hasan al-Basri pun tidak berani menegaskan dirinya mukmin, karena memang untuk mukmin batin ini syaratnya lebih berat, bukan sekedar mengklaim bahwa dirinya beriman, tetapi juga benar-benar meresap imannya di dalam hati. Nah, disinilah mulai terjadi perbedaan yang sangat meragam di antara orang-orang yang sudah baik Islamnya dan mengklaim dirinya mukmin. Ya, orang-orang yang sudah baik Islamnya dan mengklaim dirinya mukmin ini belum tentu mereka itu meresap semuanya iman dalam hati mereka. Misalnya, saya pernah melihat ada seseorang membuat tulisan di sebuah status, dia membuat tulisan begini: "Masa mudaku hilang setelah menikah, teman-temanku pergi, waktuku habis mengurusi rumah, ragaku hancur berkutat dengan pekerjaan harian, sementara suamiku masih bisa bersenang-senang di luar." Nah, jadi ini kalimat yang menunjukkan betapa irinya dia dengan kesenangan suami, sementara dia merasa dirinya itu sangat menderita di rumah itu ya. Mungkin dia makan bisa kenyang ya, dia punya anak-anak yang sehat dan lucu, punya suami, tapi dia tuh merasa kayak nggak adil gitu ya. Suami saya bisa bersenang-senang, saya kok tidak. Nah, ini saya jadikan contoh
bagaimana iman belum meresap di dalam hati. Kenapa? Karena berarti rumah tangga yang dalam persepsi orang seperti ini, itu visinya masih level bagaimana mengejar kenikmatan duniawi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi orang kalau visi hidupnya masih mengejar kenikmatan duniawi sebanyak-banyaknya, artinya berarti belum meresap kalimat iman terhadap hari akhir, gitu ya. Jadi karena seakan-akan dia itu nggak percaya ada hari akhir, gitu, seakan-akan. Walaupun kalau ditanya percaya, ya percaya, gitu. Tapi perilakunya, buah dari perbuatannya, cara pikirnya belum menunjukkan semacam itu. Jadi nggak bisa melihat besarnya nikmat Allah dalam ngasih suami dia, ngasih suaminya bertanggung jawab. Kemudian dia fokus pada kesengsaraannya ngurus rumah tangga. Dianggap sebagai sebuah kesengsaraan. Nah, itu ya. Contoh lagi misalnya ada orang yang pernah buat tulisan begini. Saya memaafkannya. Ya, saya memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus menjaga kewarasanku. Karena memelihara rasa benci dan dendam justru semakin merusak mentalku. Nah, ini contoh juga. Ini halus sekali. Kalau nggak pernah belajar ilmu Islam, nggak tahu kalau ini salah ya. Salahnya di mana? Salahnya adalah orang ini itu masih menjadikan kebahagiaan duniawi sebagai tujuan hidupnya. Jadi memaafkan itu bukan karena berharap Allah mengampuni dosanya. Memaafkan orang lain bukan berharap balasan Allah di akhirat, tetapi balasannya adalah dia pengen tenang di dunia ini, pengen sehat mentalnya. Nah, orang kayak gini nggak perlu agama pun bisa melakukan jenis memaafkan seperti ini. Nah, orang beriman kan nggak begitu kalau memaafkan. Orang beriman itu kalau memaafkan, iya ya, saya ini banyak sekali dosanya pada Allah. Kalau saya keras kepada orang yang pernah menyakiti saya, gimana nanti Allah kalau keras dan ketat dalam menghisap dosa-dosa saya? Sudahlah, bismillah, saya maafkan orang ini supaya Allah memaafkan saya. Nah, itu baru iman pada Allah, baru iman kepada hari akhir. Ini baru iman yang sifatnya meresap. Itu halus banget loh ya. Saya menemukan kalimat-kalimat semacam itu banyak direkomendasikan di podcast barat itu, yang membahas psikologi. Mereka mengatakan memaafkan itu bukan untuk mereka, untuk dirimu sendiri, katanya begitu. Untuk apa? Kamu nggak ngerti makna memaafkan sebelum kamu memaafkan untuk dirimu sendiri, karena untuk your mental health, katanya gitu ya, untuk kesehatan jiwamu sendiri. Nah, ini contoh, berarti dia itu butuh balasan, tapi di dunia ini, gitu ya. Balasannya apa? Peace, ketenangan di dunia ini. Balasannya apa? Dia bisa move on, tidak mengingat lagi masa lalu dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi kasus unik. Ini kasusnya seorang wanita yang sejak kecil menjaga pergaulan, tidak pernah pacaran, rajin ikut pengajian, menjadi muslimah taat. Lalu kemudian menikah melalui proses ta'aruf, ketemu suami yang baik, bahagia luar biasa, ya. Suaminya dianggap saleh, taat. Lalu tiba-tiba suaminya sakit. Lalu kemudian meninggal. Nah, dia sangat terpukul, kemudian komentar, kenapa aku yang menerima musibah ini? Why me? Gitu ya. Aku ini sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah aktif di organisasi dakwah, aku nggak pernah pacaran. Kenapa aku diuji dengan ujian seperti ini? Aku ini baru bersenang-senang sebentar. Kenapa Allah memutus kesenanganku? Kenapa Allah memanggil suamiku? Kenapa bukan mereka yang pacaran yang dihukum dengan musibah seperti itu? Nah, ini ya, ini contoh. Mungkin dia muslim yang baik, sudah menjalankan rukun Islam, tapi iman belum meresap dalam hatinya. Artinya dia belum percaya takdir Allah itu semuanya baik. Belum beriman bahwa semua keputusan Allah itu baik. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi maksud dari iman hakon itu kayak begini. Iman yang benar-benar meresap dalam hati, berpengaruh pada jiwa, cara pandang, sikap hidup, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, karena itulah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri mukmin sejati itu apa? Bukan yang zahir ya, tapi mukmin yang batin ini. Ciri-cirinya apa? Dan ciri-nya ini disebut para ulama banyak sekali. Saya akan menyebutkan contoh-contoh utama saja. Apa ciri iman sejati itu? Ciri iman sejati adalah satu, takut hatinya saat mengingat Allah. Jadi kalau belum sampai level itu, sebenarnya imannya belum meresap itu. Dan ini perjuangan kita bersama ya, kalau kita belum mencapai level itu. Takut saat teringat Allah, takut membayangkan saat saat bertemu dengan Allah, membayangkan masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Takut jika maksiat di dunia, di akhirat nanti gimana jika
amalnya itu disetel filmnya, disaksikan oleh banyak orang, dan lain sebagainya ya. Itu satu. Yang kedua adalah khusyuknya hati saat mendengar nama Allah dan kitab Allah. Khusyuk itu maknanya apa? Khusyuk itu bermakna gabungan takut dan rasa hormat. Jadi saat mendengar nama Allah atau mendengar Al-Quran itu langsung tunduk hatinya, langsung gentar hatinya, langsung hina, langsung merendahkan diri. Kayak Umar yang pernah emosi banget pada salah seorang rakyatnya, terus kemudian dibacakan Al-Quran, lo langsung tenang. Nah, itu contoh sifat orang yang sudah meresap imannya di dalam hati. Atau seperti Al-Fudail bin Iyad, yang saat beliau itu mau mencuri, kok mendengar ada orang membaca ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belum datangkah masa di mana orang beriman hatinya menjadi khusyuk, langsung nangis, nggak jadi ngerampok, langsung taubat. Nah, itu contoh orang yang sebenarnya di hatinya ada iman. Ya. Ciri yang lain adalah bertambah iman karena mendengar nama Allah dan mendengar kitabnya. Jadi selesai baca Quran itu selalu ada ilmu baru yang menambah imannya. Amalnya juga bertambah. Selesai sholat, membaca Al-Quran, itu juga semakin bagus imannya. Selalu mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan insight baru, mendapatkan ilmu baru yang mengoreksi perbuatan salah, memberi pemahaman baru, memberi cara pandang baru. Ciri yang lain adalah tawakal hanya kepada Allah. Dia menolak bertawakal kepada makhluk. Misalnya berharap di masa tua nanti diasuh anak. Nah, itu kan salah. Harusnya orang itu tawakalnya kepada Allah. Anak itu punya kuasa apa kalau nggak dikasih kemampuan oleh Allah? Nggak bisa. Jadi pasrahnya kepada Allah, bukan kepada anak. Termasuk para istri mengandalkan suami untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu biasanya diuji oleh Allah. Keliru. Suami itu hanya perantara. Tetap tawakalnya hanya kepada Allah. Suami nggak menafkahi pun pasti Allah akan ngasih rezeki dari yang lain. Gitu ya. Jadi menolak bertawakal pada selain Allah, apalagi benda-benda mati, misalnya tawakal pada jimat, pada akik, pada keris, dan semisalnya. Ciri yang lain iman sejati adalah takut kepada Allah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Misalnya yang menarik ini kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Pernah beliau itu didatangi seseorang, kemudian di rumahnya, kemudian Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu menjadi khalifah bertanya, Anda kesini urusan pribadi atau urusan negara? Terus dijawab, urusan pribadi. Maka langsung lampunya itu ditiup, dimatikan ya. Beliau masuk, mengambil lampu yang lain. Nah, setelah itu bertanya orang itu, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok engkau pada saat bertanya seperti itu dan kujab, engkau langsung masuk mengambil lampu yang lain? Jawaban Umar, karena engkau tadi saat bilang bahwa engkau mau ngomong urusan pribadi, maka saya harus memakai lampu pribadi saya. Ini adalah lampu yang dibiayai dari uang negara, maka saya tidak berani menggunakannya untuk urusan pribadi. Nah, ini Masya Allah, ini tanda takut dalam hatinya itu benar-benar asli, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ciri yang lain adalah ridha terhadap Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, ini contohnya misalnya kalau orang itu misalnya masih pada saat terdesak itu masih mencari dukun, mencari orang pintar, itu berarti tandanya belum ridho Allah sebagai Rabb-nya. Kalau sampai jatuh cinta kepada orang membuat pindah agama, itu tandanya belum ridho Islam sebagai dinnya. Ya, berarti belum ada iman sebenarnya di hatinya, belum resap. Kalau ada orang yang membaca biografi tokoh atau siapa itu kemudian kagum pada tokoh itu, melebihi kagum pada Nabi Muhammad, mengutip pemikirannya, bahkan sampai menganggap hadis Nabi di bawah pemikiran orang ini, itu tanda belum ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, gitu ya. Ciri yang lain adalah rela mengorbankan diri dengan menanggung rasa sakit yang hebat supaya tidak jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah di masa lalu ya, seperti Ashabul Ukhdud yang rela meninggalkan semua kemewahan, kemudian mati dibakar oleh raja kafir waktu itu ya. Kisahnya Bilal yang disiksa oleh tuannya, disuruh murtad nggak mau ya. Kisah keluarga Yasir yang dibunuh oleh pemuka-pemuka Quraisy. Itu semuanya adalah contoh orang yang rela mengorbankan diri sampai mati demi tidak terjatuh pada kekufuran. Ya. Ciri yang lain adalah merasa Allah selalu dekat dengan dirinya, merasa terus diawasi oleh Allah sehingga takut untuk berbuat maksiat. Ciri yang lain adalah selalu berusaha mengingat Allah.
Jadi berusaha zikir terus. Lisannya selalu dibuat untuk beristighfar. Sebentar-sebentar lisannya bertasbih. Sebentar-sebentar lisannya bertahmid. Enggak seperti anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang itu zikirnya anjay, ya, anjir, dan semisalnya. Ya. Nah ini belum meresap imannya. Saya nggak mengatakan nggak punya iman ya, tapi imannya belum meresap. Ya. Ciri yang lain adalah mengutamakan cinta Allah dan Rasulnya daripada cinta selain keduanya. Seperti Mus'ab bin Umair yang rela meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kekayaannya demi tetap bertahan Islam. Juga seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih memilih Islam daripada ibunya, walaupun ibunya mengancam untuk bunuh diri. Juga seperti kisah Ibnu Umar yang taat pada ayahnya untuk mencerai istrinya karena khawatir cintanya pada istrinya itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini jangan langsung difahami literal ya. Ini perlu penjelasan lebih dalam ya. Jangan sampai karena ceramah singkat saya ini kemudian dijadikan dasar membuat keputusan-keputusan jahil ya. Oke. Ciri yang lain adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini contoh ekstrimnya seperti sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu seorang mukmin, soleh, tapi ayahnya kafir. Lalu kemudian mereka bertemu dalam peperangan, perang Badar. Nah, Abu Ubaidah kan ketemu ayahnya kan tidak enak ya, masa perang melawan ayahnya sendiri. Jadi beliau selalu menghindar. Tapi ayahnya selalu mengejar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terpaksa hanya dihadapi. Dan akhirnya bapaknya terbunuh sendiri oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini Masya Allah, luar biasa ini. Ini contoh cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ciri lain iman adalah dermawan karena Allah dan pelit karena Allah. Jadi kalau ngasih harta pada orang lain bukan supaya harum namanya, bukan supaya terkenal dalam sejarah, bukan supaya dikenang orang sebagai orang baik, tetapi niatnya adalah mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah. Kalaupun pelit juga demikian. Dia nggak mau memberi harta, itu bukan karena sayang pada hartanya, enggak, tapi khawatir nanti masuk hukum membantu seseorang dalam kemaksiatan. Misalnya diminta sumbangan, tapi mengundang biduanita untuk joget-joget misalnya. Itu kan acara maksiat ya. Nah itu kalau pelit terhadap hal itu benar itu namanya pelit karena Allah. Ciri yang lain adalah entengnya jiwa dengan ketaatan harta maupun badan. Gitu ya. Nah artinya kalau sholat kita misalnya masih berat, masih malas, artinya berarti iman kita masih harus diperjuangkan kualitasnya. Karena tandanya belum meresap. Kalau harta diajak digunakan untuk haji, untuk umroh, untuk hal-hal yang baik, menghutangi orang, untuk menolong orang, terus terasa berat dan lebih ringan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia misalnya, tandanya iman belum meresap dalam hati. Karena ciri iman yang meresap itu adalah enteng dibuat taat, tapi berat dibuat untuk maksiat, apalagi yang sia-sia. Ciri yang lain adalah gembira karena berhasil melakukan amal soleh. Nah, ya, jadi gembiranya itu bukan karena rekreasi, bukan karena pencapaian-pencapaian duniawi, ya. Ya bukan berarti kayak gitu itu nggak gembira, tetap gembira secara manusiawi. Anak lulus kuliah gembira, anak menikah gembira, lamaran diterima gembira, punya pekerjaan yang bagus bergembira, tapi tidak berlebihan. Nah, kegembiraan luar biasanya justru saat melakukan amal soleh. Itu ciri orang yang di hatinya sudah meresap iman. Berhasil birrul walidain itu senangnya luar biasa. Berhasil silaturahmi itu rasanya senangnya luar biasa. Bisa sholat sambil khusyuk itu kayak inginnya merayakan terus ya kesuksesan semacam itu. Nah itu tandanya berarti sudah gembira karena berhasil melakukan amal soleh. Ciri yang lain adalah sedih karena melakukan maksiat. Jadi kadang-kadang bisa jadi dia tergelincir melakukan maksiat, tapi selalu kepikiran, akhirnya sedih banget gitu ya. Itu yang dinyatakan dalam hadis Nabi memang. Kalau amal soleh itu mengembirakanmu dan maksiat menyusahkanmu, fa anta mu'min. Berarti kamu seorang mukmin, ya. Oke. Jadi dia sedih dengan urusan duniawi wajar, tapi yang paling sedih justru saat bermaksiat. Ya. Ciri yang lain adalah mengutamakan Rasulullah daripada diri, harta, dan keluarga. Misalnya seperti kisah seorang mukmin buta yang membunuh istrinya Yahudi karena si istri itu selalu mencela dan memaki Rasulullah. Itu kan contoh ya, berarti mengutamakan Rasulullah daripada diri, harta, dan keluarga. Ciri yang lain adalah memiliki sifat malu. Ya, karena al-haya minal iman katanya Nabi kan begitu ya. Jadi orang yang nggak punya rasa malu
ya, tersingkap auratnya nggak malu, itu tandanya imannya belum meresap di dalam hati. Ciri yang lain adalah berakhlak mulia. Jadi orang kalau walaupun Islamnya baik, tapi kalau utang kemudian ngemplang, lalu dipercaya investasi, melarikan modalnya orang, ya, berjanji tidak menepati, masih senang menggunjing, nah, itu tandanya masih belum meresap imannya di dalam hati, karena belum berakhlak mulia. Ciri yang lain adalah menyukai untuk orang mukmin sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya sanggup menghilangkan sifat dengki. Ya, itu ciri iman yang sudah meresap. Jadi seorang mukmin yang masih panas hatinya saat melihat tetangga punya mobil baru, berarti imannya belum meresap. Muslim yang sakit hati saat melihat saudaranya menikahi orang yang sangat diinginkannya, nah, itu tandanya juga belum meresap imannya di dalam hati. Muslim yang nggak suka anak tetangganya sukses dengan cara yang halal misalnya, ya, maka itu juga tanda iman belum meresap di dalam hati. Ciri yang lain adalah membantu kaum mukminin, ya, terutama tetangga. Jadi kalau ada orang yang muslimnya baik, tapi air talangnya masih ganggu tetangga, nah, berarti Islam imannya belum meresap. Senang nyetel musik keras-keras, nggak peduli tetangganya terganggu apa enggak, belum meresap. Ya, bahagia dengan bangga dengan pawai musik horeg, nah, nggak peduli ada yang terganggu apa enggak, itu juga sama, belum meresap. Punya ternak, kotorannya mengenai properti tetangga dan nggak peduli misalnya, nah itu juga tandanya iman belum meresap. Parkir seenaknya di depan rumah orang sampai yang punya rumah nggak bisa mengeluarkan kendaraannya, itu tandanya imannya belum meresap. Ciri yang lain adalah menolong mukmin dalam konflik dengan orang kafir. Jadi kalau ada orang mukmin mengkonflik orang kafir, walaupun dia mazhabnya apa, itu orang mukmin itu pasti akan membantu sesama mukmin. Jadi kalau ada orang yang mengetahui saudaranya ditindas oleh orang kafir, dizolimi oleh orang kafir, yang dicaci malah justru sang mukmin itu dengan berbagai alasan, itu dipertanyakan apakah dia sebenarnya imannya sudah meresap ataukah belum. Ya, lihat aja kasus seperti Palestina Israel hari ini, kan masih banyak ya orang yang bahkan kadang mengaku pejuang dakwah, mengaku orang berjalan di dalam Islam, mengaku membela Islam, tapi lisannya tajam sekali kepada orang-orang muslim yang sedang berjuang melawan penjajah. Sementara penjajahnya malah selamat dari lisannya. Itu tanda tanya besar itu. Imannya belum meresap di dalam hati. Termasuk ciri yang lain adalah sedih dengan apa yang menyedihkan mukmin. Nah, ini nggak mudah ya. Karena yang terjadi seringkali justru malah bersorak dengan kesedihan orang, terutama sekali jika merasa bersaing atau pernah disakiti orang lain. Kawan kantor, saingan, turun jabatan, bersorak. Ya. Tetangganya kena musibah, nak narkoba malah senyum, ketawa, gitu ya. Saat teman cerai, sewenang, lalu membidik jandanya atau dudanya, itu sama itu belum meresap imannya di dalam hatinya. Harusnya kalau ada yang kena masalah, itu sedih, ya, sedih sebagaimana kesedihan yang dialami oleh temannya tersebut. Ya, intinya adalah diam karena Allah, bergerak karena Allah. Itu intinya dari iman yang sudah meresap itu seperti apa. Saat melakukan apapun itu memastikan ini bernilai amal soleh ataukah tidak. Saat mau makan, tata niat karena Allah, supaya bisa dapat energi menaati Allah. Saat mau sikat gigi, tata niat, bismillah, saya mau menyebut nama Allah yang maha agung. Saat mau tidur, menata niat karena Allah, saya butuh istirahat supaya bisa kuat menyembah Allah. Bahkan saat berhubungan suami istri sekalipun juga menata niat kepada Allah. Jadi diam dan geraknya semuanya karena Allah, menaati Allah. Itulah ciri dari orang-orang yang sudah imannya meresap di dalam hati. Sampai sini bisa kita pahami ya, ternyata untuk mencapai level mukmin itu butuh perjuangan tersendiri. Hingga orang yang disebut sebagai muslim haqqan sekalipun, tidak semuanya bisa mencapai level mukmin haqqan. Ya, ini kita berharap mudah-mudahan paling enggak kita bisa mencapai level ini semuanya ya. Yang terakhir tentang ihsan. Nah, ihsan itu level tertinggi. Saya katakan sangat tinggi karena level ini adalah levelnya para nabi sebenarnya. Jadi kalau misalnya antum membaca surat di As-Saffat itu, ketika Allah menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, itu selalu disebut minal muhsinin, gitu ya. Artinya mencapai level ihsan. Ya, Nabi Yusuf juga demikian.
Nabi Yusuf itu disebut wa kadzalika najzil muhsinin. Itu disebut sebagai muhsin. Memang muhsin ini levelnya para nabi, para rasul, para wali, para kekasih Allah, para siddiqin, para kekasih Allah. Jadi saya katakan ini level yang jarang dicapai oleh orang yang mukmin. Bisa jadi orang itu sudah mencapai level mukmin tapi belum mencapai level muhsin. Ya. Nah, level ihsan itu orang beragama di mana seseorang itu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Atau kalau nggak bisa, punya kesadaran penuh bahwa Allah melihatnya. Itulah yang tadi kita baca dalam hadis. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, orang yang mencapai level ini, itu hidupnya itu nyaris nggak pernah maksiat lagi. Nyaris ya, nggak saya katakan sama sekali itu mustahil. Nyaris nggak pernah maksiat lagi, atau minimal sangat jarang dalam bermaksiat. Kalaupun dia itu bermaksiat, segera itu tobatnya itu seakan-akan melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Jadi orang kayak gini tuh yang mencapai level ihsan itu menghindari mubah, itu seperti menghindari makruh. Menghindari makruh seperti menghindari haram, dan menghindari haram itu seperti menghindari kekufuran. Itu orang yang mencapai level ihsan. Istighfarnya hamba-hamba semacam ini, itu kebanyakan sudah bukan karena maksiat lagi, tapi istighfar mayoritas adalah karena ghaflah, karena lalai. Jadi ketika lama nggak menyebut Allah itu rasanya sudah berdosa, sehingga dia beristighfar. Jadi inilah derajat yang disebut di Al-Quran sebagai derajat ihsan, derajatnya awwabin, derajatnya para munibin. Gitu ya. Oke. Nah, orang yang mencapai derajat ihsan, maka hatinya itu ikhlas saat menyembah Allah. Riya itu bukan sesuatu yang diperjuangkan untuk dihilangkan, tetapi riya itu sudah levelnya sudah sangat dibenci dalam hatinya. Gitu ya. Karena orang riya itu pada hakikatnya kan orang yang sebenarnya ikatannya dengan makhluk itu masih kuat. Itu hakikat riya ya. Misalnya ya, bangun malam jam 2 sholat tahajud, lalu kemudian begitu selesai langsung buka medsos buat status alhamdulillah tuntas juga akhirnya tahajud malam ini. Ini kan orang yang sebenarnya masih butuh apresiasi manusia, perlu pengakuan. Dia menunggu untuk di subhanallahi. Dia tuh menunggu untuk di masyaallahi, ya. Artinya butuh kekaguman dari manusia. Artinya berarti ikatan terhadap manusia masih kuat. Nah, tapi orang yang ihsan sudah nggak peduli kayak gitu lagi. Yang sangat diperhatikan adalah bagaimana Allah memandang saya. Apakah sudah ridho pada saya ataukah belum? Ya. Jadi dia akan serius dalam menyiapkan ibadahnya karena yakin akan bertemu dengan Allah. Seperti yakinnya seorang lelaki yang hendak ketemu calon mertua untuk mendapatkan restu menikahi anaknya, pasti dia akan serius mengerahkan segenap tenaganya untuk membaguskan pakaiannya, ucapannya dibaguskan, tingkah lakunya dibaguskan. Sama orang yang sudah mencapai derajat ihsan itu yakin akan ketemu Allah, maka ibadahnya akan serius. Mulai wudhunya itu nggak hanya piak, tapi ditata betul, mulai dari membasuh tangan, membasuh muka, dan sebagainya itu dihayati betul, gitu ya. Membasuh kaki nggak hanya disiram-siram gitu saja, tapi benar-benar dibasuh seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, gitu ya. Perhatikan ibadah Rasulullah itu. Keseriusan beliau itu dalam beribadah itu Masya Allah. Jadi ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah saat sholat malam. Waktu itu beliau sholat malam, kemudian seorang sahabat bernama Hudzaifah, beliau bermakmum di belakang Rasulullah. Selesai Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Begitu selesai Al-Baqarah, yang dibaca lanjutannya surat An-Nisa. Begitu selesai An-Nisa, kemudian beliau lanjut membaca surat Ali Imran. Jadi satu rakaat dibaca 3 surat panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Setelah itu baru rukuk, dan rukuknya lamanya mendekati berdirinya. Ya, setelah itu i'tidal. I'tidalnya mendekati lama rukuknya dan seterusnya sampai 2 rakaat. Jadi ini kan contoh bagaimana beliau itu sangat membaguskan ibadahnya, sangat menikmati ibadahnya, dan yang semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang sudah mencapai derajat ihsan, yang menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Ya, itu. Kemudian orang yang punya sifat ihsan itu juga sanggup menghadirkan kesadaran seakan-akan
berduaan terus dengan Allah, merasa nyaman dengan Allah, sehingga justru merasa tidak nyaman jika lama-lama dengan makhluk. Nah, saya ingin mengatakan orang yang mencapai derajat ihsan itu tidak akan pernah merasa kesepian lagi, karena dia selalu merasa nyaman saat munajat berduaan dengan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya suatu hari bisa mencapai juga derajat ihsan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.